Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh friends. How are you today? Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Miss Suci di mata pelajaran matematika. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memahami materi hari ini. Minggu lalu kita telah membahas beberapa pecahan. Yuk kita review bersama-sama. Di sini terdapat pecahan 2/7, 3/5, dan 1/4. Kira-kira pecahan apa ya, friend? Ada yang masih ingat? Iya, betul. Ini disebut pecahan biasa. Kemudian, jika terdapat pecahan 23/5, 31/2, dan 12/7. Kira-kira ini pecahan apa, friends? Betul, pecahan campuran. Ingat ya, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Lalu terdapat pecahan 0,3, 0,26, dan 2,5. Kira-kira ini pecahan apa, friends? Betul, ini termasuk pecahan desimal yang dicirikan dengan tanda koma. Kira-kira selanjutnya kita akan membahas tentang materi apa ya, friends? Iya, betul, pecahan persen. Di antaranya mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan persen. Nah, seperti ini ya, friends, lambang dari persen. Pasti teman-teman sering melihatnya kan? Oke, pecahan persen. Persen itu ternyata berasal dari bahasa Latin loh, friends, yaitu percentum. Per diartikan per dan centum diartikan 100. Maka pecahan persen itu artinya pecahan per 100. Betul. Di sini terdapat contoh 10%. Kira-kira jika kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan persen seperti apa ya? Betul, menjadi 10/100. Kemudian terdapat bilangan 27%. Jika kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan persen bagaimana, friends? Betul, 27/100. Kemudian jika terdapat bilangan 89%, kita mau ubah ke dalam bentuk pecahan persen bagaimana, friends? Betul, menjadi 89/100. Lalu 120% bagaimana, friends? Benar, menjadi 120/100. 135%. Ya, betul, 135/100. Coba teman-teman perhatikan dari beberapa contoh pecahan persen berikut. Di antaranya memiliki penyebut yang bernilai 100. Artinya, penyebut dari pecahan persen akan selalu bernilai 100. Ingat ya, friends. Lalu bagaimana cara merubah pecahan persen ke dalam bentuk pecahan lain atau sebaliknya ya? Yuk kita bahas bersama-sama. Di sini terdapat pecahan campuran 1 3/5. Kira-kira langkah selanjutnya apa, friends, yang harus kita lakukan? Betul, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 dikali 1 ditambah 3. Hasilnya berapa? Betul, menjadi 8/5. Setelah kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Agar penyebutnya bernilai 10, maka harus kita kalikan berapa ya, friends? Betul, kita kalikan 2. 8 dikali 2, 16. 5 dikali 2, 10. Maka pecahan biasa dari 8/5 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 16/10. Atau jika dituliskan ke dalam bilangan desimal menjadi 1,6. Selanjutnya, dari pecahan desimal 16/10, jika kita ingin rubah ke dalam bentuk pecahan persen, bagaimana caranya? Ingat ya, pecahan persen, maka penyebutnya harus bernilai 100. Maka dari 16/10, jika kita rubah penyebutnya menjadi 100, harus kita kalikan berapa? Betul, kita kalikan 10. Maka 16 dikali 10, hasilnya 160. 10 dikali 10, 100. Maka pecahan desimal 16/10, jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan persen menjadi 160/100. Atau jika kita tuliskan ke dalam bentuk bilangan persen menjadi 160%. Bagaimana, friends? Mudah bukan?
Maka pecahan campuran dari 1/3/5 jika kita ingin rubah ke dalam bentuk pecahan persen, hasilnya yaitu 160/100 atau 160%. Selanjutnya terdapat bilangan persen 150%. Jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan persen, bagaimana friends? Ya betul, penyebutnya harus menjadi 100, maka 150/100. Kemudian dari pecahan persen 150/100, jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal, apa yang harus kita lakukan? Betul, 0 yang terdapat pada penyebut dan pembilang bisa kita coret dulu ya friends. Maka menjadi 15/10. Apakah 15/10 dapat kita sederhanakan friends? Ya betul, dengan masing-masing dibagi 5. 15 dibagi 5 yaitu 3 dan 10 dibagi 5 yaitu 2. Maka pecahan persen dari 150/100 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal menjadi 15/10. Atau jika kita rubah lagi ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3/2. Kemudian pecahan desimal 15/10 jika kita tuliskan ke dalam bentuk bilangan desimal, berapa ya hasilnya? Ya betul, menjadi 1,5. Kemudian dari pecahan biasa 3/2 jika kita ingin rubah ke dalam bentuk pecahan campuran, bagaimana caranya? Apakah teman-teman masih ingat bagaimana jika penyebut lebih kecil daripada pembilang? Betul, kita bisa gunakan dengan cara pembagi. Maka pecahan biasa 3/2 jika kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/2. Bagaimana friends? Mudah bukan? Inilah beberapa cara bagaimana kita mengubah dari pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan persen dan merubah bilangan persen ke dalam bentuk pecahan campuran. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan persen. Di sini terdapat bilangan 1/4 ditambah 2,1 sama dengan titik-titik persen. Di sini terdapat pecahan campuran dan pecahan desimal yang harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan persen. Pertama, 1/4 jika kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi menjadi 5/4. Karena kita ingin mengubah ke dalam bentuk pecahan persen, maka penyebut harus bernilai 100. Maka dikalikan berapa friends? Betul, kita kalikan 25. Maka 5 dikali 25 hasilnya 125 dan 4 dikali 25 hasilnya 100. Sehingga menjadi 125/100. Apakah 125/100 kita bisa rubah ke dalam bentuk bilangan persen? Ya betul, kita bisa rubah ke dalam bentuk bilangan persen menjadi 125%. Selanjutnya yaitu 2,1. Sebelum kita rubah ke dalam bentuk pecahan persen, kita rubah dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2,1 jika dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 21/10. Setelah kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, baru kita rubah ke dalam bentuk pecahan persen. Ingat, penyebutnya harus bernilai 100. Maka harus kita kalikan berapa agar hasilnya 100? Betul, kita kalikan 10. 21 dikali 10 hasilnya 210, 10 dikali 10 hasilnya 100. Maka 210/100 jika kita rubah ke dalam bentuk bilangan persen menjadi 210%. Sehingga 125% ditambah 210% hasilnya menjadi 335%. Contoh berikutnya, 31/2 dikurangi 3/10 sama dengan titik-titik persen. Terdapat pecahan campuran dikurangi pecahan biasa yang harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan persen. Caranya, 31/2 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi menjadi 7/2. Lalu, agar penyebutnya bernilai 100, maka harus kita kalikan. Betul, kalikan 50. 7 dikali 50 hasilnya 350 dan 2 dikali 50 hasilnya 100. 350/100 jika kita tuliskan ke dalam bentuk bilangan persen menjadi 350%. Kemudian 3/10. Karena 3/10 sudah dalam bentuk pecahan biasa, jika kita ingin rubah ke dalam bentuk pecahan persen, kita perlu mengubah penyebutnya menjadi 100. Harus dikalikan berapa ya friends? Betul, harus dikalikan 10. Maka 3 dikali 10 hasilnya 30 dan 10 dikali 10 hasilnya 100.
30/100 jika kita rubah ke dalam bentuk bilangan persen menjadi 30%. Maka 350% dikurangi 30% hasilnya yaitu 320%. Selanjutnya terdapat soal cerita. Tony sedang mengisi daya baterai atau mencarger laptopnya sampai penuh 100%. Laptop tersebut ia gunakan untuk mengerjakan tugas sekolah. Tanpa dia sadari, 3/5 bagian daya baterai telah berkurang. Berapakah sisa daya baterai laptop Tony? Maka di sini diketahui bahwa daya baterai 100% dan 3/5 bagian daya baterai telah berkurang digunakan untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang ditanya, berapakah sisa daya baterai laptop Tony? Sehingga cara menjawabnya harus seperti apa ya, friends? Betul. Caranya yaitu merubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan persen. 3/5 karena kita ingin rubah ke dalam bentuk pecahan persen, maka penyebutnya harus bernilai 100. Dikalikan berapa, friends? Betul, kita kalikan 20. 3 dikali 20 hasilnya 60, 5 dikali 20 hasilnya 100. Maka 60/100 jika kita tuliskan ke dalam bentuk bilangan persen menjadi 60%. Maka 100% dikurangi 60% hasilnya 40%. Maka sisa daya baterai laptop Tony adalah 40%. Alhamdulillah, we finish our lesson today. Thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.